Selamat pagi Sobat Investor, kembali bersama saya Yulistio Pratomo pada Ticker Talk edisi Rabu 7 Januari 2026. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kemarin kembali mencetak rekor terbaru ya di level yang tertinggi pada hari-hari sebelumnya. Tapi di akhir sesi akhirnya ditutup di level 8.933,61 setelah naik sebanyak 74,42 poin atau setara dengan 0,84%. Nilai transaksi pada perdagangan kemarin tercatat mencapai 33,8 triliun rupiah dengan 65,6 miliar saham yang diperdagangkan. Saham dua emiten migas milik Happy Hapsoro nih terpantau naik tinggi. Saham PT Rukun Harja Tbk atau Raja ditutup naik 16% ke 7.425. Sedangkan saham PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu berakhir naik 9% di 10.650. Secara sektoral kemarin mayoritas sektor berada di zona hijau, entah itu ada siklikal, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, properti, industri teknologi dan kesehatan, sedangkan hanya transportasi yang mengalami pelemahan. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam Togenos ada saham PT Electronic City Indonesia atau ECII naik 34,74%, ada PT Astrindo Nusantara Infrastruktur atau BP naik 34,68% dan saham PT Equity Development Investment Tbk atau GSMF yang naik 34,51%. Nah, ini menariknya Sobat Investor, gejolak geopolitik yang terjadi di Amerika Selatan, utamanya serangan Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Venezuela yang terjadi pada awal pekan kemarin tidak cukup banyak membuat indeks bergerak turun, tapi malah justru kembali mencetak rekor pada Senin dan tadi pagi cetak rekor intraday. Nah, untuk mengetahui analisis lebih lanjut mengenai kinerja indeks pada hari kemarin dan mungkin proyeksinya pada hari ini, kita sudah tersambung langsung dengan Mas Reza Fahmiriawan selaku Senior Vice President Head Retail Marketing and Product Development dari PT Henan Putirai Asset Management. Selamat pagi Mas Reza. Pagi Mas Momo. Apa kabar Mas Sehat hari ini semua. Mas? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah sehat selalu Mas. Semoga bisa terus cuan ya. Nah, dari kacamata Henan nih Mas Reza, kan kemarin juga indeks bergerak cukup optimal ya, cukup optimis juga kemarin ya, intraday mencetak rekor, kemarin juga di penutupan mencetak rekor. Nah, kira-kira apa yang membuat indeks cukup optimistis atau bergerak cukup baik pada perdagangan kemarin Mas Reza? Silakan. Oke, memang kita melihat bahwa terutama nih yang utama adalah efek Januari effect itu membuat investor kembali aktif nih. Karena memang mereka melihat juga bahwa kedua fundamental ekonomi Indonesia itu masih solid. Inflasi di 2,9-an kalau nggak salah itu terkendali dan prospek pertumbuhan yang positif juga memberi keyakinan bahwa valuasi saham kita masih menarik. Kemudian yang terakhir adalah dukungan dari sektor perbankan dan komoditas yang menjadi motor penggerak indeks. Jadi kita yakin nih dengan yang kemarin dilakukan oleh Pak Purbaya, likuiditasnya dikasih ke masyarakat. Terus ternyata kan di Q4 kemarin juga daya belinya juga terdorong naik sehingga membuat pasar juga semakin kondusif gitu. Jadi mereka melihat bahwa pertumbuhan ekonomi akan naik terus Mas. Itu yang membuat kenapa di 2 hari ini menjadi all time high dan menarik Mas. Hari ini mudah-mudahan terus berlangsung sampai dengan efek Januari berakhir ya Mas ya. Betul. Oke, nah kemarin kan juga ada sejumlah sektor ya, seluruh sektor malah dari 10 sektor itu mengalami kinerja yang cukup optimistis kemarin ya. Tapi cuman satu yang bergeraknya cukup terkoreksi. Sektor transportasi kemarin tampak tidak begitu menggembirakan pergerakannya pada hari kemarin. Kira-kira apa yang terjadi Mas Reza terhadap sektor transportasi sehingga ataukah ada sentimen yang belum memadai atau belum ada katalis positif yang menyebabkan sektor transportasi belum bergerak cukup baik pada hari kemarin? Silakan Mas Reza. Oke, memang kita lihat memang sektor transportasi belum menunjukkan performa yang menggembirakan. Tapi ini lebih karena memang belum adanya sentimen kuat yang bisa mengangkat sektor tersebut, Mas. Harga bahan bakar juga masih fluktuatif, ditambah juga belum ada katalis besar dari kebijakan maupun dari sisi kebijakan maupun pemerintah juga, membuat investor cenderung wait and see. Tapi lebih tepatnya juga kalau kemarin kita lihat banyaknya berita tentang bencana,
beberapa berita miring terkait transportasi dan juga ada faktor cuaca global serta beberapa masalah turisme di Indonesia juga membuat terutama beberapa emiten transportasi besar di Indonesia, terutama di udara, transportasi udara akan mengalami stagnan. Begitu juga dengan transportasi laut terkait dengan banyaknya cuaca ini, jadi keterbatasan revenue akan membuat investor masih wait and see, Mas. Kurang lebih itu, Mas. Katalis negatif yang terjadi di pasar perdagangan kemarin, Mas, seperti misalnya ada beberapa emiten kan perkapalan juga mengalami suspensi kemarin ya. Itu apakah menjadi Ya, betul, katalis betul. negatif juga terhadap sektor transportasi ini, Mas? Ya, pastinya, pastinya. Makanya seperti tadi disampaikan bahwa belum adanya katalis positif membuat investor masih wait and see di sektor tersebut, Mas. Oh, gitu. Menarik, Mas, sepanjang pekan ini, ambil pekan kemarin ya, kinerja kita, bursa kita berkinerja cukup baik pada pekan hari ini, awal-awal pekan ini. Padahal di secara geopolitik sedang terjadi gejolak seperti yang terjadi di Venezuela kemarin ya, atas penangkapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela, Ya, dan kemudian ada ketegangan terbaru di Timur Tengah ya, antara Arab Saudi dengan Yaman. Nah, kira-kira apa yang ya. membuat bursa kita masih cukup menarik di mata para investor ini, Mas Reza? Ya, ya. Memang kuncinya adalah intinya gini deh, pelaku pasar itu memang sekarang lebih melihat lebih konsentrasi terhadap pemulihan ekonomi. Jadi kalau kita lihat kemarin apa yang dilakukan oleh Amerika contohnya, mereka juga sudah sedikit memang itu hal yang biasa. Jadi dan kita juga kebanyakan sekarang adalah isinya adalah dari domestik. Jadi tekanan aksi jual asing juga masih bisa tertahan. Kemudian kita juga bisa melihat dari beberapa kinerja dan fundamental ekonomi Indonesia yang bagus di atas. Kemudian juga kita harus ingat bahwa ada dua PPN, bahwa ada dua peraturan menteri yang keluar nih. Yang pertama pemerintah akan menanggung PPN rumah 2 miliar dan rumah susun 5 miliar, kemudian juga pembebasan PPh 21 untuk karyawan yang gajinya di bawah 10 juta. Jadi semua ini membuat investor masih melihat bahwa fundamental Indonesia masih cukup kuat dan menarik. Jadi makanya 2 hari ini begitu itu mulai berlaku, itu membuat semua sektor ekonomi berputar. Jadi untuk kalau kita bicara tadi Venezuela segala macam, mereka udah tahu kok Amerika juga pasti nanti akan ngomongnya satu sisi kadang-kadang mereka akan atraktif atau agresif, tapi nanti juga akan mereda sendiri. Jadi mereka melihatnya seperti itu. Lagi pula juga cadangan minyak masih terpantau stabil untuk global, sehingga kita juga nggak perlu worry terhadap kejadian yang terjadi di Venezuela. Berarti secara kejadian geopolitik di luar negeri sana tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap kinerja saham di Indonesia begitu ya, Mas Betul, Reza ya? betul, Baik, betul. baik Mas Reza, kita masuk ke bagian paling penting mungkin dari pandangan Mas dari Henan Putirai, manajemen kemungkinan untuk indeks pada pagi hari ini kira-kira akan bergerak seperti apa? Atau kemungkinan akan melanjutkan tren seperti kemarin, all time high kembali, atau mungkin ada potensi yang berbahaya bagi investor, misalnya profit taking yang akan terjadi setelah all time high yang berkali-kali. Silakan Mas Reza. Ya, tentu saja kita berharap ini bahwa peningkatan apa namanya kinerja IHSG masih akan terus bullish. Tapi memang kita melihat apa namanya mereka akan bergerak di rentang panjangnya di 8.800 sampai dengan 9.000, 8.880 sampai 9.000. Tapi memang kita harus waspada bahwa 2 hari ini all time high pasti akan ada sedikit koreksi teknikal yang wajar sih. Jadi memang kita tetap harus optimis, tapi koreksi akan terjadi sih Mas, menurut saya. Menjelang ini kan sudah hampir 9.000 ya dalam 2 hari Ya, terakhir ya. ini. Nah, kira-kira apakah kemungkinan proyeksinya Pak Purbaya yang mencapai 10.000 akan tercapai di bulan-bulan ini, atau mungkin akan terjadi di bulan berikutnya? Wah, justru itu yang membuat apa investor itu animonya bagus karena mereka percaya akan mencapai di 10.000. Cuman kalau ditanya kapan, kalau saya tahu sih saya bisa jual semua dan mulai masuk dari sekarang, Mas. Nggak, tapi nggak begitu. Tapi intinya memang kita masih yakin bahwa 10.000 akan terjadi. Kalau semua bisa dijaga dengan stabil seperti ini, itu akan terjadi sih, Mas. Dan itu memang euforia yang terjadi sekarang, gitu. Pemerintah nanti akan seperti apa untuk mendukung kinerja saham
pada akhir-akhir mungkin di awal tahun 2026 ini ya Mas Reza ya. Betul, betul. Oke Mas Reza, sebelum nutup mungkin boleh berbagi tips atau mungkin saran dari Mas Reza atau PT Henan Putirai Asset Management sendiri untuk sobat-sobat investor nih sebelum mereka memulai perdagangan pada pagi hari ini. Silakan Mas Reza. Oke, untuk trader jangka pendek, waspadai potensi profit taking. Jadi ambil kesempatan momentum dengan bijak. Tapi untuk investor jangka panjang, tren positif ini menjadi kesempatan untuk akumulasi bertahap. We don't have to worry karena memang narasi untuk sampai ke 10.000 mudah-mudahan bisa tercapai dan kita bisa sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Mungkin gitu Mas Tomang. Terima kasih banyak Mas Reza atas informasi yang tadi disampaikan oleh Mas Reza. Semoga informasi tadi bisa menjadi masukan atau insight bagi sobat investor sebelum memulai perdagangan pada pagi hari ini. Namun patut diingat sobat investor bahwa segala pembelian atau penjualan saham merupakan keputusan pribadi dari sobat investor. Saya Yulisya Purnomo izin undur diri dari Ticker Talk pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.